Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mengulas sedikit tentang tune control simetris ya. Tune control simetris untuk kit ya, untuk kit-kitan tune control atau apa ya. Jadi ada dua tune control yang saya punya, yang satunya lagi beda pakai TP31 dan yang satunya lagi pakai TP7812 ya. Itu yang simetris teman-teman ya. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dari dua tune control dan kekurangannya teman-teman? Oke, kita langsung bahas ya tuh. Nah, ini yang pertama yang pernah saya beli adalah merek King ya. Nah, ini tune control ini menurut saya bagus ya, untuk dari segi PCB nya dia itu kuat, gak gampang lepas apanya itu namanya, penghubungnya ini kalau disolder berkali-kali dia gak gampang lepas. Itu yang saya suka dari King. Nah, yang satunya lagi teman-teman ini dari Ranik, seperti yang saya gunakan di power saya ya. Ini saya menggunakan TP7812 ya, 12 volt ya. Oke, kita bahas dulu yang dari King dulu, yang pernah saya gunakan di tune control. Nanti tune control apa sih yang kira-kira istilahnya itu menggunakan PSU simetris. Nah, ini dari King teman-teman. Kalau dari tune control dari PSU ini sebenarnya itu sama ya, PSU simetris sama, dia menggunakan TP juga ya sih teman. Terus apa sih kelebihan dari tune control King ini teman-teman? Nah, pertama gini, ini PSU simetris ya teman. Kelebihan dari tune control yang menggunakan TP3132, teman-teman bisa lihat sebenarnya TP3132 kita bisa ganti dengan TP yaitu 2955 dan 3055 kalau teman-teman mau ya diganti. Terus apa kelebihan dari tune control ini? Untuk outputnya sendiri, dia itu untuk penurun tegangan dia itu menggunakan dioda Zener. Teman-teman akan melihat di tengah ini. Nah, ini adalah dioda Zener ya teman. Dioda Zener ini adalah 15 volt outputnya. Jadi kodenya ZD15, kelihatan ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat, kelihatan banget. ZD15 ya, ZD15 ini teman-teman kalau ingin mendapatkan yang 12 volt tinggal ini dilepas, ganti ZD12 volt, maka nanti outputnya 12 volt. Hanya itu yang diganti. Dioda Zener ini juga harganya tidak terlalu mahal kok, murah sebenarnya. Nah, yang mahal mungkin TIP nya ya. Ini TIP 3132 sekitar 3000-an, dua itu udah 6000 teman. Kalau dioda Zenernya itu enggak sih teman, enggak nyampe segitu. Nah, terus kelebihan dari PSU simetris ini teman-teman, ini bisa untuk menumpang beban banyak ya. Jadi beban-beban dari kit-kit yang teman-teman suplai, misalkan teman-teman menggunakan kit apa di power ya, itu banyak sekali selain kit tune control atau kit apa, yang penting simetris ya, menggunakan simetris atau non simetris juga bisa ini. Nah, itu apa ya, ini kuat karena gini, beban dari misalkan beban dari kit-kit yang teman-teman gunakan menggunakan PSU ini, bebannya itu di sini dialihkan ke TP3132. Nah, ini sebenarnya sebagai penguat beban. Jadi bebannya itu di sini teman-teman. Jadi ini sehingga ini cocok banget kalau dipakai untuk kit dalam jumlah banyak ya, untuk beban besar, berat itu bagus ya teman-teman. Jadi mungkin kekurangannya kalau misalkan dioda Zenernya tiba-tiba rusak atau apa ya sudah, itu nggak berfungsi nanti. Tapi setelah jauh ini sampai sekarang nggak ada, saya nggak pernah sih mengalami dioda Zener rusak ya. Nah, ini cukup panas apabila bebannya banyak ya teman-teman. Ini cukup hangat, bukan panas tapi hangat. Tapi ini bagus kalau untuk beban besar ya, meskipun mungkin sederhana tapi ini bagus, jadi bisa dikatakan ya aman gitu. Untuk maksimal sendiri sebenarnya tune control ini bisa sampai 3 ampere kecil, 2 ampere lah ya, 1 ampere gitulah teman-teman ya. Ini kelebihan dari tune control yang menggunakan TIP 3132 ya teman-teman. Terus lanjut lagi PSU yang sama ya, ini tapi ini 12 volt. Saya bisa ganti TIP 7812 menjadi 7815 volt jikalau saya ingin mendapatkan 15 volt. Ini hanya cukup diganti TIP nya saja, tapi harus keduanya. Kalau ke satu nggak bisa teman, harus kedua karena kan simetris ya. Ini kan 7812 dan 7912 volt. Nah, ini tidak rekomendasi kalau digunakan untuk
beban yang terlalu besar, karena ini panas anget teman-teman ya, karena dia tidak punya penumpang bebannya itu di 7812 sekaligus ini sebagai penurun tegangan dan penyetabil tegangan. Apabila dari tegangan utama dikasih 18 volt, maka outputnya tetap di 12 volt. Idealnya itu di 15 volt, outputnya nanti keluaran 12 volt. Kalau di 18 volt beban utama terlalu besar, maka bisa menyebabkan TIP tanpa beban ini agak sedikit anget, kadang anget sedikit dulu teman-teman, karena beban dari utamanya itu terlalu besar. Sehingga teman-teman, saya sarankan kalau menggunakan PSU yang seperti saya 7812 sama 719, jadi usahakan di 15 volt aja, itu idealnya teman-teman ya. Karena untuk outputnya nanti kan 7812 ya. Kalau teman-teman 7 misalnya 7815 bisa dikasih 18 volt, atau mungkin karena TIP 7812 volt ada juga TIP yang 7824 juga ada, tapi di pasaran kan nggak ada, adanya di online itu banyak. Nah, kekurangannya dari tune control ini, dia dari segi beban dia tidak bisa, saya tidak menyarankan untuk terlalu banyak ya kit-kitnya, mungkin 3 atau 3 aja itu udah cukup ya, karena di sini hanya sebenarnya itu nanti anget ya teman-teman ya. Apalagi kalau kit-kitnya itu komponennya banyak dan itu bebannya juga cukup lumayan, ini juga biasanya terjadi panas, tapi nggak ada masalah teman-teman, wajar ya. Jadi ini kekurangannya adalah memang tidak saya tidak menyarankan teman-teman untuk digunakan kit dalam jumlah banyak, itu aja sebenarnya. Karena memang beda dengan kit yang satunya lagi ya, PSU yang satunya lagi, kit PSU yang satunya lagi lah. Ini kalian menggunakan beban yang cukup besar nggak ada masalah, karena bebannya itu ada di TIP 31 ya. Bebannya dialihkan ke TIP 31 ini sebagai penguatnya, penurun tegangannya dia menggunakan CD15. Jadi teman-teman nggak perlu dimasalahkan. Kalau mau mengganti kan lebih murah ya, misalkan diganti, teman-teman bisa ganti yang ini CD12, nanti outputnya 12 volt teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus tune control yang seperti apa kira-kira saya tunjukkan. Ini kan harus simetris ya, dan ini tidak boleh teman-teman non simetris, nggak boleh. Nah, ditandai biasanya tune control kalau dia itu menggunakan PSU simetris, nah pasti dia punya 3 jalur tegangan input ya teman-teman. Jadi sudah masuk ya, ini sudah jadi DC. Nah ini teman-teman, ini ground dan ini negatif dan ini positif ya. Jadi itu temen-temen nggak bisa tuh ngasih di negatif sama positif aja ke PSU itu nggak bisa, dia nggak berbunyi. Jadi harus wajib menggunakan PSU simetris seperti ini, atau mungkin juga seperti ini. Nah ya, seperti ini tune control seperti yang pernah saya gunakan di konten-konten saya ya. Jadi ini kalau untuk negatif sama ground itu dia itu beda ya. Nah ini yang menggunakan PSU simetris. Nah kalau tune control yang teman-teman tune control seperti saya ini, misalkan mana itu, nah ini kan dia kan menggunakan non simetris, tapi tenang, tapi kalau teman-teman punya PSU simetris, ini bisa digunakan untuk, bisa dipakai di supir dengan PSU simetris. Nah caranya seperti apa? Ini plus, ini ground ya, warna hitam ini groundnya ya, ini groundnya, kabel warna hitam, kabel merah warna plusnya. Groundnya memang saya taruh di sini ya. Nah saya tunjukkan dulu teman-teman. Nah ya, ini kan oke teman-teman, ini kan groundnya ya, oke ya, ini ground saya tunjukkan ya. Kalau teman-teman punya PSU simetris tapi teman-teman tidak mau bikin lagi, nah gampang banget. Ini adalah plus dari outputnya ya, plus, dan ini di tengah adalah ground. Nah kita ambil plusnya itu di sini ya, di sini. Terus untuk kabel warna hitam ini adalah groundnya, bukan negatif ya, bukan, jangan taruh di negatifnya tapi taruh di groundnya. Nah maka ini udah bisa, nggak ada masalah ya, tune control ini akan berfungsi teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung kalau punya PSU simetris, teman-teman mau pakai tune control tapi istilahnya tidak mau bikin PSU non simetris ya. Jadi teman-teman bisa ambil dari positif, terus kabel ininya, kabel yang warna hitam itu di ground, karena ini adalah groundnya teman-teman. Nah seperti ini
Nah ini sudah bisa ya, ini enggak ada masalah. Nah PSU ini kan 15 15 volt ya. Kalau teman-teman menggunakan kipas kan biasanya kan 12 volt. Nah teman-teman juga bisa pakai yang ini, nanti 12 volt. Caranya adalah ground ke plus ya, sama seperti ini. Jadi tune kontrolnya itu kita ambil jalur plus dan ground, di tengah ini adalah groundnya. Jadi jangan di negatifnya ya teman-teman, nanti pasti tune kontrol teman-teman panas, biasanya langsung kebakar itu ya. Nah oke teman-teman, itu aja yang mengenai ulasan saya mengenai 2 PSU. Jadi teman-teman sebelum membeli, sebelum memutuskan, teman-teman bisa pertimbangkan dulu kira-kira PSU untuk berapa, jumlah kitnya berapa, kira-kira bebannya besar atau enggak, teman-teman bisa tentukan sendiri. Tapi kalau ini 2 atau 3 cukup. Tapi kalau ini teman-teman menggunakan beban yang cukup besar, misalkan 5 kit, ini enggak apa-apa, aman. Teman-teman nanti bisa kasih sendiri pendinginnya ya teman-teman ya. Nah ini sama sih teman-teman. Nah ya, kalau saya disuruh pilih, misalkan bebannya tidak terlalu besar, mungkin hanya tune kontrol aja 1 atau 2, saya pilih yang 7812 ini aja ya. Tapi kalau teman-teman dipakai untuk borongan ya, nah mungkin ini solusinya adalah yang menggunakan TP3132 ya. Oke teman-teman, saya rasa segitu aja dari saya mengenai informasinya tentang 2 PSU. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.